Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, selamat berjumpa kembali nih di mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan Ibu dosen Ma'fiatun Insyah MPD. Di sini perkenankanlah kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Winanti, kemudian ada Mbak Winda Sulistiawati, Mbak Tri Agustiningsih, dan yang terakhir adalah Mbak Aurelia Iza Salsabila akan mempresentasikan materi yang berjudul abnormalitas perkembangan. Apa sih itu abnormalitas perkembangan? Pasti kalian sudah tidak sabar lagi nih untuk mengetahuinya kan? Yuk langsung saja dengarkan dari penjelasan beberapa pemateri ya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Sulistiawati sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi abnormalitas dan macam-macam abnormalitas. Yang pertama, definisi disorder personality atau abnormalitas. Definisi kepribadian adalah watak, reaktivitas emosional, kewajaran, hubungan interpersonal yang dibangun, harapan, kebutuhan, kedermawan, kegigiran, kemerdekaan, dan lain-lain, yang terbentuk dari masa anak, remaja, sampai dewasa dini dan dipertahankan sepanjang kehidupan. Disorder personality atau abnormalitas atau yang biasa disebut dengan gangguan kepribadian adalah ciri kepribadian yang kaku dan mengalahkan diri sendiri sehingga mempengaruhi fungsinya dan bahkan menyebabkan gejala psikiatrik, menyebabkan penderitaan pasien atau orang lain atau keduanya, dan menimbulkan maladaptasi sosial pada teman, keluarga, pekerjaan. Kepribadian demikian nampak tidak seimbang tanpa perilaku yang harmonis. Kemudian yang kedua, macam-macam disorder personality atau abnormalitas. Yang pertama ada disorder personality spesifik. Kriterianya yaitu disorder personality atau abnormalitas berat, kepribadian dan perilaku yang cenderung individual. Lalu tidak secara langsung akibat penyakit, kemunduran fungsi otak, kerusakan atau gangguan psikiatri lainnya. Kemudian biasanya melibatkan beberapa area dari kepribadian. Bisa dikatakan selalu berhubungan dengan distres pribadi dan sosial. Dan yang terakhir, penyebab disorder personality kebanyakan adalah genetik melalui pengaruh pengasuhan, hubungan orang tua anak, dan lingkungan sosial juga berpengaruh atau berperan. Dan yang kedua, disorder personality atau abnormalitas skizoid. Antara lain, emosi dingin, datar, kurang mampu mengekspresikan kehangatan, kemarahan atau kelembutan terhadap orang lain, ketidakpedulian terhadap pujian orang lain, hampir memilih aktivitas yang dilakukan sendiri. Dan yang terakhir, disorder personality atau abnormalitas emosional tidak stabil. Di sini ada dua bentuk varian. Yang pertama, tipe impulsif, yaitu karakteristik dengan emosi tidak stabil dan kurang pengendalian impuls. Dan yang kedua, tipe ambang karakteristik. Tipe ambang yaitu karakteristik dengan citra diri, tujuan, dan dengan rasa hampa yang kronik dengan hubungan interpersonal yang mendalam dan tidak stabil, cenderung perilaku merusak diri melalui isyarat bunuh diri. Ya, terima kasih. Hanya itu penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus. Siapa yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus itu? Gerhardt mendefinisikan anak dan kebutuhan khusus sebagai anak yang memerlukan persyaratan pendidikan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan untuk belajar secara efektif memerlukan program, pelayanan, fasilitas, dan materi khusus. Adapun Turner and Hamner mengungkapkan bahwa anak yang luar biasa or exceptional child adalah mereka yang berbeda dalam beberapa hal dari anak-anak pada umumnya.
Mereka yang masuk dalam kategori ini memiliki kebutuhan yang unik yang berbeda dengan kebanyakan anak yang lain untuk dapat mengembangkan kemampuan mereka sampai pada potensial yang penuh dari masing-masing anak ini, sehingga mereka disebut memiliki kebutuhan khusus. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah anak yang memiliki masalah khusus berhubungan dengan gangguan emosional, gangguan fisik, gangguan sensorik, learning disabilities, retardasi mental, dan juga anak berbakat. Sedangkan Mangunsong sendiri mengartikan anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas. Sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal. Pendapat Ormond tentang anak berkebutuhan khusus adalah anak yang sangat berbeda dari teman-teman sebayanya. Mereka membutuhkan materi atau praktik instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus terkait dengan kondisi psikis dan fisiknya, sehingga membutuhkan materi atau praktik instruksional yang sesuai agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang kurang yaitu dari fisik, yaitu ada yang pertama tunanetra, seseorang yang mengalami kelainan pada indera penglihatan, di mana ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan memerlukan layanan khususnya membaca dan menulis. Anak berkebutuhan khusus ini dapat juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus yang harus melawan kekurangan fisiknya dan mentalnya dalam menghadapi tantangan hidup ini, sehingga mereka juga mengalami permasalahan seperti pengontrolan emosi, sosial, aktivitas sehari-hari seperti pendidikan, mengisi waktu luang, mengetahui waktu luang, mengetahui hal-hal baru, bahkan melakukan sebuah pekerjaan atau yang disebut karir. Untuk ukuran anak ini seringkali anak berkebutuhan khusus tunanetra merasa ketakutan atau susah berinteraksi karena trauma terhadap perlakuan atau pengalaman tidak mengenakan sebelum berada di sekolah atau tempat baru yang didatangi tersebut. Yang kedua ada tunarungu wicara. Untuk kasus ini, anak berkebutuhan khusus tunarungu yang tidak dapat mendengar dikombinasikan istilahnya dengan tunawicara, tidak bisa atau susah berbicara, sehingga lebih sering dikenal dengan tunarungu wicara. Hal ini dikarenakan anak berkebutuhan khusus yang terkena tunarungu ialah seseorang yang mengalami kerusakan pada gendang telinga yang mengakibatkan tidak bisa mendengar, baik bawaan dari lahir maupun cacat karena kecelakaan. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus yang menderita tunarungu sejak bawaan lahir ini akan susah untuk berbicara karena mengalami kesulitan dalam mendengarkan kata-kata atau ekspresi dalam mengungkapkan kalimat dalam perkembangannya, sehingga hasilnya adalah tunawicara. Kemudian yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa ialah anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengoptimalan fungsi-fungsi anggota tubuh. Secara etimologis, gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus yang mental, yaitu meliputi tunagarhita, yaitu merupakan anak yang mengalami keterbatasan kecerdasan yang mana rata-rata IQ-nya di bawah 70, sehingga anak berkebutuhan khusus ini mengalami beberapa hambatan dalam berpikir dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada tunalaras. Tunalaras ialah anak yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengontrol emosi dan sosial, yaitu ada dua jenis tunalaras, yaitu tunalaras sosial, yaitu anak yang tidak dapat menyesuaikan diri secara sosial, kita sebut dengan anak nakal.
Kemudian yang kedua ada tunalaras emosi, yaitu anak yang mengalami gangguan emosi seperti terlalu penakut, pemalu, atau minder yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada anak lamban belajar. Seseorang bisa dianggap anak lamban belajar ketika ia mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran. Dalam arti lain, dia membutuhkan perhatian khusus dan proses lebih lama dan menangkap satu namun lebih baik dari seorang anak yang menyandang tunagarita. Kemudian yang keempat ada anak berbakat. Anak berbakat masuk kategori anak berkebutuhan khusus karena keadaan mereka yang berada di luar batas normal. Yang memiliki IQ lebih dari 140, kemudian mempunyai kemampuan tinggi dalam problem solving, kreativitas tinggi dan produktif, memiliki keunggulan di bidang akademik, seni, sastra, verbal, estetika, sport, atau berinteraksi sosial. Kemudian yang kelima ada anak hiperaktif, yaitu anak yang mempunyai tingkah laku dan aktivitas yang berlebihan. Kemudian yang keenam ada anak autis. Autis merupakan sebuah kelainan perkembangan yang cukup serius yang terdiri pada masa awal perkembangan anak. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus tunaganda. Apabila diartikan secara general discourse, tunaganda merupakan anak berkebutuhan khusus yang menderita dua hal kelainan yang ada dalam dirinya atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Iza Salsabila, dan di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu faktor anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan sesudah kelahiran. Yang pertama, peristiwa prenatal atau sebelum kejadian, disebabkan oleh salah satunya penyakit seperti A. Virus leptospirosis, yaitu virus ini bersumber dari air kencing tikus yang masuk ke dalam tubuh ibu yang sedang hamil. B. Virus maternal rubeola. Virus ini disebut dengan campak Jerman. Yang C. Penggunaan obat-obatan kontrasepsi yang salah pemakaian dan tidak dengan petunjuk aslinya. D. Keracunan darah. E. Penyakit menahun seperti TBC. F. Infeksi karena penyakit kotor. Dan yang terakhir G. Kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi yang mengakibatkan kelainan pada janin, menyebabkan gangguan pada mata. Selanjutnya, pada peristiwa natal atau saat melahirkan disebabkan oleh pertama, kekurangan oksigen, kedua, melahirkan dengan bantuan tang verlossing, 3. Rahim menutupi mulut rahim sebagian atau seluruhnya. Yang keempat, pinggul ibu kecil sehingga sulit untuk melahirkan. Yang kelima, tulang kemaluan seorang ibu yang kurang proporsional. 6. Letak bayi yang sungsang sehingga sulit untuk melahirkan. Selanjutnya, terakhir C, peristiwa postnatal atau ketika sesudah melahirkan. Yang pertama, anak mengalami demam tinggi sampai dengan 1 minggu lamanya dan ibu tidak segera memeriksakan ke dokter. Yang kedua, penyakit radang selaput otak. Ketiga, terjadi kecelakaan yang melukai kepala. Keempat, kekurangan gizi atau vitamin pada anak usia balita. Yang kelima, diabetes mellitus. Keenam, hipertensi. Dan yang terakhir ketujuh, penyakit panas tinggi atau STIP, radang telinga, malaria. Berdasarkan penjelasan uraian di atas, banyak faktor penyebab kelainan anak berkebutuhan khusus meliputi prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum kelahiran, natal atau biasa disebut dengan perinatal, terjadinya kelainan pada saat kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran, dan postnatal, terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sebelum usia perkembangan selesai, yaitu kurang lebih usia 18 tahun. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi